Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya di media pembelajaran fisika. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fairuz Goldiana dari Fakting C S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang. Ya baik, langsung saja kita di menu utama ada gerak lurus, revolusi, gelombang bunyi, gerak parabola, translasi dan rotasi, difraksi gelombang, supersonik, efek Doppler, dan gerak harmonik sederhana. Pertama-tama kita mulai di gerak lurus. Ya, seperti pada animasi berikut, gerak lurus terbagi menjadi dua macam, yaitu GLB dan GLBB, di mana GLB merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan, sedangkan GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang percepatannya konstan. Seperti yang dapat kita lihat di animasi berikut, di mana biru kecepatannya konstan, yaitu A sama dengan 0 percepatannya. Sedangkan kuning dan merah, yaitu kuning adalah lebih dari 0 dan merah kurang dari 0. Selanjutnya, kita masuk ke gerak parabola. Ya, gerak parabola merupakan gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu Y atau sumbu X. Sumbu X merupakan GLB sedangkan sumbu Y merupakan GLBB. Ya, dapat kita lihat animasinya seperti berikutnya. Ini namanya gerak parabola, melengkung. Selanjutnya, kita masuk pada revolusi. Revolusi di sini yaitu revolusi bumi dan bulan. Revolusi bumi adalah proses perputaran bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu 365,5 hari atau setara dengan 1 tahun, sedangkan revolusi bulan yaitu proses perputaran bulan mengelilingi bumi. Selanjutnya kita ke translasi dan rotasi. Suatu benda dapat mengalami gerak translasi atau gerak rotasi, yaitu yang dimaksud gerak translasi adalah gerak benda yang arahnya lurus, sedangkan gerak rotasi adalah gerak yang mengalami perputaran terhadap poros tertentu, yaitu ada sumbunya. Pada contoh berikut, ada anak yang menaiki sepeda. Translasi sendiri seperti sepeda berjalan ke depan, yaitu berpindah tempat. Dan mereka majukan sehingga berpindah tempat, sedangkan rotasi ini gear sepeda yang berputar. Makanya roda ini berputar pada sumbunya, sehingga dinamakan ini rotasi. Selanjutnya kita masuk ke gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi juga merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal, seperti ini. Ketika seorang anak dipukul oleh Popeye, maka dia akan berteriak dan menghasilkan gelombang bunyi. Selanjutnya, ini adalah contoh interferensi dua gelombang jika gelombangnya ada dua. Selanjutnya kita masuk ke difraksi gelombang. Difraksi merupakan suatu peristiwa pembelokan gelombang ketika menjalar melalui celah sempit atau tepi yang tajam. Dia dapat kita lihat di animasi berikut. Ini ketika dia melewati difraksi celah tunggal dan melewati yang celah ganda. Selanjutnya, ini untuk animasi contoh difraksi yang ujungnya lancip ya, atau tepinya itu tajam. Saat mengenai ujung yang lancip, dia akan memancarkan
memantulkan gelombang yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke supersonik. Supersonik adalah kecepatan di atas kecepatan suara yang kira-kira 343 m/d di udara pada permukaan laut. Kecepatan 5 kali di atas kecepatan suara disebut hipersonik. Pemecahan supersonik adalah gerakan retak lebih cepat dari kecepatan cahaya di bahan rapuh. Seperti ini contoh dari supersonik. Selanjutnya kita memasuki efek Doppler. Efek Doppler merupakan suatu kejadian di mana frekuensi gelombang dari suatu sumber yang diterima oleh detektor mengalami perubahan akibat perubahan posisi atau pergerakan relatif detektor terhadap sumber gelombang. Ya, seperti ini contohnya. Selanjutnya kita masuki di gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerakan bolak-balik suatu benda yang melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap detik selalu konstan. Seperti ini gerak harmonik sederhana pada sistem pegas. Selanjutnya ini adalah contoh gerak harmonis sederhana pada bandul. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.